Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal mengenai segi 4. Sudah siap? Oke, kita mulai. Soal yang pertama, diketahui layang-layang KLMN dengan panjang KO 8 cm, LO 6 cm, dan MO 12 cm. Berapakah luas layang-layang KLMN? Oke, sebelumnya kita review ulang lagi ya rumus-rumus dari luas segi 4. Luas persegi itu rumusnya adalah sisi kuadrat. Luas persegi panjang kali lebar, terus belah ketupat dan layang itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 trapesium, atas tambah bawah kali tinggi bagi 2, jajar genjang alas kali tinggi. Oke, siap. Di sini kita mulai dengan layang-layang. Layang-layang seperti hal tadi kita infoin, kalau yang namanya luas layang-layang itu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ya, atau setengah kali diagonal 1 kali 2 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, kita lihat, diketahui LO nya 6 cm, otomatis ON juga sama kayak 6 cm ya, karena panjang LO itu sama kayak panjang ON. Tadi sudah dijelaskan di sifat-sifat dari segi 4. Oke, KM nya 20 cm. Kenapa bisa 20 cm? Karena 8 ditambah 12. Oke, berarti dapat kita simpulkan diagonal satunya 12 karena 6 ditambah 6, dan diagonal 2 nya adalah 20, sehingga luas layang-layang itu rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, atau 12 dikali 20 dibagi 2. Ini kita bisa coret 20 bagi 2, jadi hasilnya 10. Berarti 12 kali 10 sama dengan 120 cm persegi. Ingat, untuk luas satuannya persegi atau pangkat 2, dan untuk keliling satuannya pangkat 1 atau cm saja atau meter saja. Oke, gampang ya. Kita lanjut soal yang kedua. Diketahui segi 4 ABCD adalah bangun datar jedar genjang. Nah, seperti ini. Diketahui DAB itu X tambah 20, ABC nya 2X tambah 10, dan ADC nya 2Y derajat. Tentukan nilai X dan Y serta besar sudut BCD. Nah, sebelumnya kita lihat sudut DAB itu X tambah 20 derajat. Berarti yang mana nih kira-kira yang X tambah 20 itu? Sudut D, sudut A, atau sudut B nya? Ya, X tambah 20 ini adalah sudut A nya. Kenapa? Karena A nya di tengah-tengah diapit. Jadi yang angka ini tuh menunjukkan dari sudut yang di tengah ya. Nah, tengahnya A, berarti A nya X tambah 20. Di sini B nya 2X tambah 10, dan D nya 2Y. Oke, kita lihat, kita menggunakan sifat-sifat dari jar genjang. Dua sudut yang bersebelahan, dua sudut yang pinggir-pinggiran yang berdampingan, itu kalau kita jumlah hasilnya jadi 180. Jadi kalau dia ditambah A ditambah B itu hasilnya jadi 180, atau X tambah 20 tambah 2X tambah 10 itu sama dengan 180. Kita menggunakan konsep aljabar. Jadi yang masih bingung sama aljabar, ayo dipelajarin lagi aljabarnya. Oke, ini ada variabel X berarti dia sejenis, bisa dijumlahkan ya. 1X tambah 2X itu hasilnya jadi 3X, 20 tambah 10 hasilnya jadi 30 sama dengan 180. Nah, perhatikan kembali, kira-kira mana lagi yang sejenis? Ya, 180 sejenis sama 30. 30 nya bisa kita pindahkan ya, 30 nya kita usir, kita buang ke sebelah kanan, kita suruh pindah ruas. Berarti jadi sisanya yang di kiri tinggal 3X, 180 nya tetap, karena 30 nya pindah, awalnya positif berubah jadi negatif. Terus 3X itu sama dengan 150 derajat. Berarti X nya itu sama dengan 150 dibagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena di sini X nya masih punya koefisien atau angkanya 3. Jadi gimana caranya sih biar X nya habis? Otomatis ya harus dibagi sama
3 sama koefisien. 150 dibagi 3 sama dengan 50. Oke, itu untuk nilai X-nya saja. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Sudut ADC nih itu sama dengan sudut B-nya, ya kan? Sudut B itu sama dengan sudut D. Bu, bisa nggak sih kalau misalkan X-nya kita masukin ke sini 50, D 70, tinggal ini sama ini ditambahin? Boleh. Yang penting patokannya dua sudut yang bersampingan berdekatan itu 180, atau yang hadap-hadap berhadapan gini itu besarnya sama. Berarti 2Y itu sama dengan 2X sama 10 ya. Oke, sekarang 2Y sama dengan X kita udah punya 50, kita gantilah. Berarti jadi 2 dikali 50 ditambah 10. 2 kali 50 100 ditambah 10, atau 2Y itu sama dengan 110. Nah, karena di sini Y-nya masih punya koefisien 2 atau masih punya angka 2, berarti semuanya harus kita bagi dengan angka 2. Berarti Y-nya 110 dibagi 2 sama dengan 55 derajat. Oke. X-nya 50 derajat, Y-nya 55 derajat. Oke, karena tugasnya kita yang terakhir nyari BCD juga. BCD, kira-kira BCD itu dia sama kayak sudut A ya. Berarti tinggal kita ganti aja. X-nya kita ganti sama 50. 50 ditambah 20 berarti 70. A-nya di sini 70, otomatis C juga di sini adalah 70. Oke. Gampang ya? Udah ya, ingat ya. Sudut yang saling berhadapan itu besarnya sama, dan sudut yang berdampingan bersebelahan itu kalau dijumlah 180. Oke. Kita lanjut soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan keliling bangunan tersebut. Nah, ingat, kalau keliling kalian jangan dipotong-potong. Misalkan mau dipotong kayak gini, jangan. Tugasnya kalian tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya aja. Oke? Nih, untuk memudahkan perhitungan, perhatikan gambar yang sudah dilengkapi dengan ukuran lengkap seperti terlihat di gambar di samping. Nah, ini boleh isi semua angkanya. Ya, 32. Kenapa di sini 9? Karena sama yang di sebelahnya ya. Nih, dia 9 otomatis dia juga 9. Dia 11 otomatis dia juga 11. Nah, di sini 32 itu apa sih artinya? 32 itu ini nih. Sisi yang ini kalau ditambah sisi yang ini bawahnya itu hasilnya akan 32. Coba kalian pindahin garis ini ke sini. Ya, sama ya ukurannya 32. Oke? Nah, yang 24 itu dapat dari mana? Nah, dari 15 itu kan segini. Ditambah dengan 9. Tahu 9 dari mana? Nah, ini itu sama kayak ini 9. Segini 9, segininya 15. Otomatis dari ujung ke ujung ini 24. Berarti dapat kita simpulkan kelilingnya tinggal kita jumlahkan. 9 tambah 24 tambah 32 tambah 9 tambah 11 tambah 15 tambah 11 tambah 9 tambah 32 itu hasilnya 152 cm. Jadi ingat ya, untuk keliling segi 4 bangun datar apapun itu, kalau kalian mencari keliling jangan dipotong-potong. Kalian tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya saja. Ingat, menjumlahkan semua sisi-sisinya saja. Oke? Soal terakhir nih. Panjang salah satu diagonal belah ketupat 24. Jika luas belah ketupatnya 120 cm persegi, berapakah keliling belah ketupat? Oke, kita cek dulu apa yang diketahuinya. Diketahui diagonal satunya 24. Luas belah ketupatnya 120 derajat. Kira-kira kalau yang namanya keliling itu berarti butuh sisi-sisinya kan? Sudah ada belum sisi-sisinya? Belum. Sisi-sisi itu bisa didapat menggunakan teorema Pythagoras. Tapi sebelum itu kita harus mencari dulu diagonal 2-nya. Gimana caranya buat nyari diagonal 2? Yaitu dengan menggunakan rumus luas. Kenapa kita menggunakan rumus luas? Karena luaslah yang diketahui nih, luas belah ketupat. Oke, kita gunakan rumus luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Atau luas belah ketupatnya 120, diagonal satunya 24 dikali diagonal 2 nya belum ada dibagi 2.
24 dibagi 2, 12, berarti sama aja kayak 120 itu sama dengan 12 dikali dengan diagonal 2. Karena tugasnya kita mencari diagonal 2, berarti gimana caranya biar diagonal 2 nya sendiri 12-nya kita harus hilangkan. Artinya kita harus bagi semuanya dengan 12. 120 dibagi 12 itu sama dengan 10. Jadi kalau kita gambarkan, nah kita gambarkan KM ini ukurannya 24, NL ini ukurannya 10. Atau kalau KM nya 24 berarti KO nya 12. Dan kalau NL nya tadi 10 berarti NO nya adalah 5 ya. Nah terus gimana caranya buat cari sisinya? Menggunakan teorema Pythagoras. Nih segitiga siku-siku ya. Menggunakan teorema Pythagoras. Kalau kita keluarkan seperti ini, KO nya tadi 12, NO nya 5, berapakah KM nya? Karena ini yang dicari adalah sisi miringnya atau sisi C nya, berarti tinggal ditambahin. Oke, kalau tugasnya kalian bukan mencari sisi miring, berarti dikurang ya. Ya, berarti NK kuadrat, nah ini si miring kuadrat itu sama dengan KO kuadrat ditambah dengan NO kuadrat. Kalau bukan sisi miring berarti di sini dikurang. Oke. NK kuadrat sama dengan KO nya 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, atau 144 ditambah dengan 25. Berarti NK kuadrat sama dengan 116. Kuadrat hilang itu muncul akar. Jadi akar dari 169 itu artinya 13. Tahu dari mana sih 13? Karena akar itu kebalikan dari pangkat ya. 13 kuadrat itu sama dengan 169 gitu. Berarti KN-nya 13. Nih, sisinya 13. Dia 13, dia 13, dia 13. Berarti berapa keliling belah ketupat? Tinggal kita jumlahkan saja. Atau bisa pakai rumus 4 dikali S, atau 4 dikali 13 sama dengan 52 cm. Oke? Ternyata masih ada satu soal lagi nih, soal yang terakhir. Oke. Keliling tanah Pabandung yang berbentuk persegi panjang adalah 36 cm dan lebarnya 6 cm kurang dari panjangnya. Berapakah luas tanah Pabandung? Hati-hati ya, dalam matematik itu banyak soal cerita, makanya kalian harus benar-benar baca dengan teliti. Oke, kalau kita bikin kita tulis apa aja yang diketahuinya, kita cek. Yang diketahui keliling persegi panjangnya 36 cm, lebarnya itu 6 cm kurang dari panjangnya, berarti lebih panjang, panjangnya lebih panjang ya dari lebarnya. Berarti kalau panjangnya P, lebarnya itu otomatis P dikurangi 6. Kenapa bisa P dikurangi 6? Karena 6 cm kurang dari panjangnya. 6 cm kurang dari panjangnya. Kalau lebih berarti tinggal ditambah. Oke, hati-hati dalam penulisannya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mencari luas, kita harus mencari dulu ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa ya, karena belum diketahui. Rumus kenapa kita menggunakan rumus keliling? Karena di sini keliling yang diketahui. Kalau yang diketahuinya luas, kita pakai rumus luas. Tapi karena yang diketahuinya keliling, berarti menggunakan pakai rumus keliling. Kelilingnya itu 36, 2 kali panjangnya tetap ditambah. Nah, lebarnya ini adalah P dikurangi 6. Berarti kita ganti L-nya dengan P dikurangi 6. Selanjutnya 36 sama dengan 2 dikali 2P. Kenapa bisa 2P? Karena P atau 1P ditambah 1P itu hasilnya jadi 2P dikurangi 6. Kita menggunakan sifat distributif. 2 kali 2P itu sama dengan 4P. 2 kali min 6 itu sama dengan min 12. Nah, perhatikan lagi bagian berikut. Apakah ada yang sejenis? Ada yang bisa dijumlahkan? Ada. Yang mana? 36 dan min 12. Berarti min 12 nya harus pindah ya, karena yang punya koefisien dia harus yang punya variabel dia harus sendiri, nggak boleh
punya teman gitu. Oke. 36 ditambah 12. Kenapa bisa jadi ditambah? Karena pindah ruas. Awalnya negatif pindah jadi positif, berubah tandanya. Oke. 4P sama dengan 48, berarti P itu sama dengan 48 dibagi 4, atau P nya sama dengan 12. Nah, kalau P nya sama dengan 12, berarti lebarnya itu sama dengan 12 dikurangi 6, itu sama dengan 6 cm ya. Jadi panjangnya 12, lebarnya 6. Berapakah luasnya kalau gitu? Ya tinggal kita kalikan saja. Luas sama dengan panjang kali lebar, atau 12 kali 6 sama dengan 72 cm persegi. Oke, selesai. Gimana nih kita pembahasan soal tadi? Ada yang masih bingung? Coba silakan kalian tanyakan, kalian pelajarin lagi, dicek lagi materinya, buku bacaannya, dibaca-baca lagi. Kalian mau searching, mau googling, mau nanya ke kakak, nanya ke teman, silakan. Oke, materi segi 4 cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sekolah ya, dan semoga musim ini segera selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.